وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai, para habaib, para keluarga Rasulullah SAW, yang saya cintai dan yang saya hormati, selaku sahibul bait Al-Habib Ahmad Utban dan saudara-saudara beliau yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada saya, di mana Allah Ta'ala takdirkan saya bisa sampai ada di Kupang untuk hadir di majelis-majelis maulid ada di Kupang. Mudah-mudahan perjalanan yang kita tempuh dan pertemuan kita bersama antum membawakan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam harta kita, dalam urusan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Fajir tadi siang ketemu sama beberapa wali santri ada di hotel. Mereka bertanya beberapa permasalahan yang jawabannya butuh waktu agak panjang, jawabannya juga sepanjang. Setiap pertanyaan butuh jawab panjang, butuh cari ada di kitab, butuh mutolak ada di kitab. Insya Allah saya sedikit menulis dari jawaban apa yang mereka tanyakan untuk saya beri jawaban, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Adapun pertanyaan pertama yang mereka tanyakan bahwa hukum baca maulid ini apa? Karena di sebagian daerah saya maulid ini dibid'ahkan, dikatakan tidak boleh baca maulid karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu tidak pernah dilakukan di zamannya Rasulullah SAW dengan membawa dalil. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tahlil. Orang sudah mati dibaca tahlil, itu juga belum pernah atau tidak pernah dilakukan di zamannya Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga, hukum memakai gahru apa? Minyan. Memakai keminyan bukhur itu juga tidak pernah dilakukan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya setelah pertemuan bersama mereka, saya coba cari-cari ada di kitab dan sedikit saya tulis jawabannya. Dan mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini manfaat karena ketika kita diserang pertanyaan, jangan sampai kita dijawab jadi orang yang bodoh. Sekarang kita tidak bisa jawab, kita jawab besok. Kita catat dia punya pertanyaan, besok kita jawab. Besok tidak bisa, besok lusa. Jangan sampai kita dicap menjadi orang yang selalu bodoh, orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan takut kalau tidak bisa jawab. Dicatat, tinggal ditanyakan kepada orang yang bisa menjawab. Nah ini sedikit saya ingin membahas tentang masalah bid'ah. Mereka orang-orang yang menyatakan maulid ini adalah bid'ah, dia memakai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huwa Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini dalil orang yang menyatakan bid'ah. Maulid itu hukumnya bid'ah.
dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, sebaik-baik ucapan, omongan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan di setiap perkara yang baru, setiap bid'ah dhalalah, hukumnya adalah sesat. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa maulid ini hukumnya haram. Membaca maulid ini tidak boleh. Yang baca maulid salah, bahkan kelewat batas, mengkafirkan orang yang membaca maulid dengan hadis yang dia bawa. Nah, coba kita bahas. Mereka pakai 3 hadis, dia punya 3 dalil. Tapi kita bahas sedikit-sedikit. Setiap dalil kita bahas sedikit-sedikit. Pertama, arti bid'ah. Setiap hal yang bid'ah adalah sesat. Pertanyaannya, apa itu bid'ah? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang sama di zamannya Rasulullah, artinya yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya bid'ah. Setiap sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah, itu berarti artinya bid'ah. Nah, bid'ah ditinjau dalam pengertian bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu menjadi 5 hukumnya. Terkadang sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah haram dilakukan. Yaitu apa? Kalau bid'ah atau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi menentang syariat. Menentang syariat. Contoh, baca sholawat sambil joget misalnya. Baca sholawat sambil joget, campur laki dan perempuan. Nah, ini baru namanya bid'ah. Ngaji Al-Quran pakai alat musik yang diharamkan, bisa. Ngaji Al-Quran pakai alat musik yang diharamkan, ini bid'ah. Hukumnya sudah bid'ah, haram. Kenapa? Karena bid'ah ini hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan menentang syariat. Sudah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, menentang syariat. Ada lagi hukum bid'ah. Hukumnya bid'ah yang makruh. Bid'ah tidak sampai haram, makruh. Yaitu masjid dihias dengan hal yang macam-macam. Hiasan dalam masjid. Nah, ini pembahasan hiasan dalam masjid panjang kalau mau dibahas. Tapi kita bahas secara global aja. Kemudian juga bisa hukumnya wajib. Bid'ah wajib untuk kita lakukan. Apa? Misal kita belajar ilmu nahwu. Tahu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu ilmu alat untuk kita bisa baca kitab. Itu zaman Nabi Muhammad tidak ada. Itu bid'ah. Di zamannya Rasulullah ilmu nahwu tidak ada. Itu bid'ah. Tapi terkadang belajar ilmu nahwu itu bisa wajib. Kapan? Kalau kita tidak kenal hal-hal yang diwajibkan oleh syariat dalam diri kita, kecuali dengan belajar ilmu nahwu, maka belajar ilmu nahwu ini hukumnya bisa menjadi wajib. Terkadang sesuatu yang bid'ah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Seperti apa? Sholat tarawih ada di malam hari. Sholat tarawih di Ramadan di malam hari. Itu tidak pernah dilakukan sama Rasulullah. Rasulullah pernah sholat tarawih di masjid hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Setelah itu Rasulullah tidak pernah sholat lagi. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikumpulkan sama Sayyidina Umar di zamannya Sayyidina Umar. Ada sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, itu yang membuat Sayyidina Umar. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi intinya bid'ah itu yang tidak ada di zamannya Rasulullah. Hukumnya bid'ah ini apa? Kalau menentang syariat haram atau bisa hukum. Kalau tidak menentang syariat ya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Contohnya ilmu sorof, belajar ilmu nahwu, ataupun
sholat tarawih. Dan bid'ah ini pernah dilakukan sama sahabat. Hal yang tidak pernah dilakukan sama Rasulullah, tapi dilakukan sama sahabat. Itu banyak. Contoh, mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran itu di zamannya Rasulullah tidak terkumpul seperti yang kita lihat. Al-Quran ini terkumpul setelah Rasulullah meninggal. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia ngomong, ya Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran ini harus ditulis, harus dikumpulkan. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Hada khair, katanya Sayyidina Umar, ini hal yang baik. Sayyidina Abu Bakar mikir. Tidak lama Sayyidina Umar ngomong lagi, ya Abu Bakar, ini sahabat mulai banyak yang meninggal, ini Al-Quran harus dikumpulkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyuruh salah satu sahabat untuk mencatat Al-Quran. Jadi Al-Quran dicatat bukan zamannya Rasulullah, itu bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak menentang syariat. Itu bid'ah yang tidak menentang syariat. Hukumnya apa? Boleh, bisa wajib. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah melakukan hal ini. Sayyidina Umar juga pernah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan di zamannya Rasulullah. Contohnya apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu Rasulullah pernah sholat sendirian di masjid. Kemudian hari kedua beberapa sahabat ikut. Hari ketiga full di masjid, banyak sahabat ikut. Hari keempat Rasulullah tidak keluar. Kenapa Rasulullah tidak keluar? Karena takut diyakini oleh sahabat bahwa sholat tarawih ini wajib. Setelah itu ditinggal. Rasulullah tidak sholat lagi tarawih di masjid. Ketika di zaman Sayyidina Umar jadi pemimpin, umat Islam diajak kumpul lagi sholat tarawih ada di masjid. Dan akhirnya dilakukan sholat tarawih ada di masjid. Selesai dilakukan, Sayyidina Umar ngomong, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini sholat tarawih. Sebaik-baik bid'ah, hal yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, tapi syiar buat agama Islam ini, sholat tarawih ada di malam hari di bulan Ramadan. Ni'matul bid'ah. Nah, ini permasalahan bid'ah. Ini permasalahan bid'ah. Jadi kalau orang ngomong sesuatu yang tidak pernah dilakukan sama Rasulullah itu bid'ah, dan bid'ah itu pasti tolak, belum tentu. Sayyidina Utsman pernah melakukan memberi keputusan yang tidak ada di zamannya Rasulullah. Apa? Adzan 2 kali dalam sholat Jumat. Adzan 2 kali dalam sholat Jumat itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Zaman Sayyidina Umar juga tidak ada. Itu terjadi zamannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang mengadakan adzan 2 kali. Itu bid'ah. Tapi tidak menentang syariat. Tidak menentang syariat. Hukumnya ya boleh. Hukumnya boleh. Nah, itu dalil pertama yang dilakukan tentang masalah bid'ah. Adapun dalil yang dibawa tentang masalah bid'ah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan urusan kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nah, mereka yang tidak mau maulid atau yang tidak mau acara mungkin tahlil dan yang lain-lain, mereka memahami dalam hadis bukan urusan kami maka tertolak, katanya Rasulullah, itu hal yang tidak pernah dilakukan sama Rasulullah. Artinya apa? Mereka memahami suatu amalan yang tidak pernah